dan dia adalah hal yang terpenting yang harus kita tunaikan. Dan penduduk-penduduk surga hanyalah orang-orang yang itu pasti ke surga, dan akhirnya mereka mengibadati sesuatu itu. Ambil berkah dari sesuatu boleh, dengan syarat pada subuh hari yang berbahagia ini bersama kepada kita kembali mempelajari kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, kitab Tauhid. Dan Tauhid kita selalu ulang-ulang bahwa dia adalah hal yang terpenting dari agama Allah, dan dia adalah hal yang terpenting yang harus kita tunaikan, karena dia adalah haknya Allah atas diri kita. Dan penduduk-penduduk surga hanyalah orang-orang yang bertauhid, yang tauhidnya tidak hancur oleh kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan. Dan tidak ada yang bisa masuk surga tanpa tauhid. Kalau dia tidak memiliki tauhid, mustahil menjadi penduduk surga. Tempat yang pantas untuknya hanyalah neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Surga tempat orang-orang yang bertauhid, dan neraka tempat orang-orang yang tidak bertauhid. Dan orang-orang yang bertauhid, yang la ilaha illallahnya masih bertahan dan tidak runtuh dari dirinya dalam kehidupannya sampai dia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, itu pasti ke surga. Pasti ke surga. Kalau ataupun dia memiliki dosa yang banyak, ada kemungkinan besar, ada kemungkinan mendapatkan maaf dari Allah yaumul hisab, ketika tauhidnya bertahan kuat sampai akhir hayat. Sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan akan terjadi di akhirat nanti, orang yang membawa 99 catatan maksiat. Sudah kita lewati hadisnya dalam keutamaan tauhid. Satu catatan sejauh mata memandang, jumlahnya 99. Akan tapi dia membawa tauhid yang kuat, yang dengannya Allah tabaraka wa ta'ala maafkan 99 catatan itu. 99 kesalahan yang dia lakukan di dalam 99 catatan, yang satu catatan sejauh mata memandang. Harapan pertama, dimaafkan oleh Allah dosa dan kesalahan kita pada saat dihisab. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ma'adil, memperlakukan hambanya dengan keadilan yang tiada tara, yang tidak bisa kita bayangkan. Saking sempurnanya keadilan ilahi. Dan kalau keadilan Allah berlaku kepada kita dengan tidak dimaafkan, na'udzubillahi min dzalik, sehingga akhirnya harus ke neraka, orang yang bertauhid yang ke neraka tidak akan kekal di neraka. Suatu saat dia pasti diangkat oleh Allah dari neraka. Ini adalah akidah di antara akidah ahlu sunnah. Ashabu tauhid, orang-orang yang masih bertauhid, yang tauhidnya tidak hancur dengan kesyirikan, kekufuran di permukaan bumi sampai akhir hayat. Kalau toh pun akhirnya ternyata tidak dimaafkan oleh Allah dosa dan kesalahannya dan ke neraka, dia tidak akan selamanya di neraka. Walaupun itu bukanlah pilihan. Tentu pilihan kita firman Allah tabaraka wa ta'ala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Namun kalau toh pun ternyata nasibnya di akhirat tidak mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa dan kesalahannya dan harus dihukum di neraka, dia masih punya kesempatan untuk meninggalkan neraka itu dan dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang yang tidak bertauhid ketika masuk neraka, pintu neraka tertutup untuknya dan tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya.
maka surga adalah untuk orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu sangat teramat penting bagi siapapun yang mengidam-idamkan surga untuk belajar tauhid yang menjauhkannya daripada kesyirikan besar dan kecil, terutama yang besar, kekufuran yang besar dan yang kecil, terutama yang besar, dan kemunafikan yang besar dan yang kecil, terutama yang besar. Karena kesyirikan besar, kekufuran besar, dan kemunafikan besar mengeluarkan dari agama Allah dan menghancurkan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yang dia adalah sesuatu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Bab yang kita pelajari pada subuh hari yang berbahagia ini, bab yang baru dari sebelumnya tangkal dan jimat. Babu man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang-orang yang mengambil berkah, mencari berkah dengan pohon atau batu atau yang lainnya. Ini dia bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jal. Dan kita ambil dalil yang pertama, wa qaulullahi subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Najm, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga selain mereka berdua, yang lain, yang ketiga yang lain selain daripada yang Lata dan Uzza tadi. Manah, Lata dan Uzza dan Manah adalah tempat di mana orang Quraisy mengambil berkah, benda yang dengannya orang Quraisy berharap berkah. Oleh karena itu dibawakan pada dalil yang pertama berhubungan dengan judul bab. Baik, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum mengambil berkah dari sesuatu, mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada keterangan bahwa dia memiliki berkah di dalam Al-Quran dan hadis? Maka mengambil berkah darinya hukum syirik. Mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, juga tidak ada keterangannya di dalam hadis bahwa dia memiliki berkah dan disuruh mengambil berkah di sesuatu itu, sehingga dikarang-karang, maka dia adalah perbuatan syirik. Dan inilah dia agama kita. Dan ini selalu kita ulang-ulang. Agama kita sesuatu yang menjelaskan kepada kita, ini dia yang memiliki berkah, yang lain tidak. Ada keterangan di dalam Al-Quran, ada keterangan di dalam hadis, sesuatu yang membawa berkah. Sehingga semua cerita tentang ini membawa berkah, ini akan membawa berkah, ini akan memberkati, ini akan seperti ini akan seperti, semua itu bohong. Semua itu dusta. Campakkan dalam kerambang sampah akidah. Maksudnya kerambang sampah akidah adalah akidah-akidah yang sudah rusak. Dan alangkah banyaknya orang Quraisy, Lata, Uzza dan Manah, tempat mereka mengambil keberkahan untuk hidup mereka.
Dan tidak hanya tiga itu yang terkenal. Di sekeliling Ka'bah lebih daripada 300 berhala. Yang paling besar-besarnya, yang paling banyak orang-orang yang mengambil berkah kepadanya, pengagungnya adalah ini, Lat, Uzza dan Manah. Di mana menurut mereka inilah yang akan mendatangkan berkah di dalam hidup, akan mendatangkan ketenangan di dalam hidup, akan mendatangkan keamanan di dalam hidup. Siapa yang memberitahu kepada mereka? Tak ada, kecuali hanya bisikan-bisikan syaitan, dan akhirnya mereka mengibadati sesuatu itu. Maka mengambil berkah dari sesuatu boleh, dengan syarat. Syaratnya bahwa sesuatu itu memang memiliki berkah. Dari mana kita tahu bahwa ini memiliki berkah dan ini tidak memiliki berkah? Keterangan di dalam Al-Quran dan hadis.